Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kalian udah siap belajar kan? Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi sistem pencernaan. Langsung aja kita ke materinya. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan, kemudian mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, lalu menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan juga disebut dengan sistem gastrointestinal atau biasa disingkat dengan GI. Proses pencernaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan fisik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan fisik merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi lebih kecil. Contohnya pada penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Pencernaan fisik ini juga bisa disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada di dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Lalu, organ apa saja sih yang ada di saluran cerna? Yang pertama ada mulut, kemudian tenggorokan, yang ketiga kerongkongan, keempat lambung, kelima usus halus, keenam usus besar, kemudian ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Selain organ-organ yang sudah disebutkan tadi, ada juga organ pencernaan tambahan seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, kantung empedu, dan hati, serta pankreas. Kemudian kita masuk ke bagian rongga mulut. Nah, rongga mulut ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu sempit, lalu vestibulanya terdiri dari ruang antar gusi, gigi, bibir, dan pipi. Kemudian di bagian dalam rongga mulut dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maskilaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Nah, pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut itu ada dua, yaitu pencernaan mekanik berupa pengunyahan oleh gigi. Pengunyahan sendiri adalah mencampur makanan dengan air ludah sehingga terbentuknya bolus. Lalu, pencernaan kimiawi yang terjadi di rongga mulut adalah pemecahan zat pati atau amilum berubah menjadi maltosa yang dilakukan oleh enzim petialin atau amilase. Lalu gigi. Nah, gigi sendiri mulai tumbuh pada anak-anak umur 6-7 bulan, lengkap pada umur 2,5 tahun, dan berjumlah 20 buah. Yang ke-20 buah gigi ini disebut dengan gigi susu. Kemudian gigi susu ini terdiri dari 4 buah, yaitu ada gigi taring atau dens coninus, lalu 8 buah gigi seri atau dens incisivus, dan 8 buah gigi geraham atau molar. Kemudian berdasarkan fungsinya, gigi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri untuk memotong dan menggigit makanan, lalu ada gigi taring untuk memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat, lalu ada gigi geraham untuk mengunyah atau menggiling makanan yang sudah terpotong-potong. Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah terdiri dari otot serat lintang atau lurik yang berupa otot sadar dan dapat digerakkan ke segala arah. Kemudian dilapisi oleh selaput lendir. Lidah terbagi menjadi 3 bagian. Ada radix lingua atau biasa kita sebut pangkal lidah, yang di sini terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalan nafas saat menelan. Kemudian ada dorsum lingua atau biasa kita sebut dengan punggung lidah, yang di sini terdapat ujung saraf pengecap. Lalu ada aspek lingua yang biasa kita sebut sebagai ujung lidah. Nah, fungsi lidah sendiri itu untuk mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap, dan menelan serta merasakan makanan. Kemudian, kelenjar ludah. Kelenjar ludah terbagi menjadi 3, yaitu ada kelenjar parotis yang terletak di sebelah bawah depan daun telinga. Lebih tepatnya, terletak di antara otot prosesus mastoid kiri dan kanan dengan kulit pipi.
Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus tensen ke dalam rongga mulut. Kemudian ada kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah. Kemudian salurannya yang berupa ductus rhinus menuju lantai rongga mulut. Kemudian yang terakhir ada kelenjar submandibularis. Nah, kelenjar ini terletak lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingual. Salurannya yang berupa ductus Wharton menuju lantai rongga mulut. Kemudian ada faring. Nah, ini sudah tidak termasuk ke organ mulut ya. Jadi faring adalah organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih dari 7 cm. Bagian-bagian faring terdiri dari nasofaring, laringofaring, dan orofaring. Nasofaring adalah bagian superior dari faring yang sama tingginya dengan hidung. Kemudian ada laringofaring yang berupa bagian inferior yang dimana bagian ini itu sama tinggi dengan laring. Kemudian yang terakhir ada orofaring yang merupakan tempat di mana adanya amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring tepatnya. Nah, bagian ini itu sama tingginya dengan mulut. Lalu ada esofagus. Nah, makanan yang berasal dari mulut itu akan dibawa menuju esofagus untuk dicerna lebih lanjut. Nah, kerongkongan atau esofagus itu berbentuk seperti tabung otot. Tabung yang berasal dari otot dan panjangnya sekitar 25 cm. Nah, esofagus terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3-nya otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan menimbulkan gerakan peristaltik yang berupa gerakan di mana makanan terdorong menuju lambung. Selanjutnya ada lambung atau gaster. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, agak ke kiri sedikit. Kemudian kapasitas lambung 1-2 liter. Nah, lapisan lambung dari dalam keluar itu terdiri dari selaput lendir, yaitu pada keadaan kosong berlipat-lipat disebut juga dengan rugi. Kemudian lapisan otot sirkuler atau musculus auricularis. Lalu ada lapisan otot miring atau musculus obliqua. Lalu ada lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal. Kemudian yang terakhir ada lapisan jaringan ikat atau serosa. Nah, lambung sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada fundus, yaitu bagian yang menonjol ke atas. Lalu ada korpus yang berupa badan lambung. Lalu antrum pylorus yang membentuk sphincter pylorus. Kemudian ada curvatura minor dan mayor, di mana curvatura minor di sisi kanan lambung dan curvatura mayor di sisi kiri lambung. Nah, kemudian curvatura mayor itu lebih panjang dari curvatura minor. Kemudian ada osteum cardiac. Selanjutnya ada usus halus atau biasa disebut dengan intestinum minor, yang merupakan bagian yang berpangkal pada pylorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter. Dan usus halus ini merupakan saluran paling panjang yang berada di tubuh. Nah, fungsi usus halus yaitu adalah untuk menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfa. Kemudian menyerap protein dalam bentuk asam amino. Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Lalu ada bagian-bagian usus halus. Nah, usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum atau yang biasa kita sebut dengan usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Duodenum sendiri memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Kemudian, duodenum ini bermuara pada 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu, di mana getah keduanya dikeluarkan oleh si usus 12 jari ini. Kemudian getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak dengan bantuan enzim lipase. Kemudian getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang berupa amilase yang mencerna hidrat arang menjadi disakarida. Lalu ada tripsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir ada lipase yang mencerna lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Bagian usus selanjutnya yaitu ada jejunum. Nah, jejunum atau usus kosong
ini memiliki panjang kurang lebih 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan oleh pankreas. Bagian usus halus yang terakhir ada ileum atau yang biasa disebut dengan usus penyerapan. Nah, panjangnya ini kurang lebih 4-5 meter. Di ileum makanan akan diserap oleh zat-zat usus. Asam amino dan glukosa, vitamin, mineral dan akan diangkut oleh kapiler darah. Sedang asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limfa. Selanjutnya ada kolon. Nah, jadi di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi, tetapi yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan selama 24 jam. Kemudian ada rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar, tepatnya setelah fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu tepatnya di kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau BAB yang merupakan fungsi utama anus. Selanjutnya, kita beralih ke proses dari pencernaan. Yang pertama itu ada mengunyah. Nah, pada saat mengunyah ini makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah akan membungkus bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya menjadi bolus. Kemudian proses menelan atau deglusi. Di proses deglusi ini makanan didorong melalui kerongkongan, bukan oleh gaya tarik bumi, tetapi oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan peristaltik. Seluruh proses ini terjadi dalam 2 detik. Lalu, pada saat makanan sampai di lambung, terjadi pencampuran selama 15-20 detik. Kemudian, menjadi kimus. Nah, kimus ini merupakan makanan yang tadi berasal dari kerongkongan dan sudah tercampur dengan cairan lambung. Nah, lalu muncul kontraksi lapar apabila lambung kosong setelah beberapa jam dan tidak ada makanan yang masuk ke lambung. Nah, lalu pada saat pengosongan lambung terjadi karena peristaltik yang kuat, yaitu kontraksi tonic sphincter pylorus. Kemudian pada pergerakan usus halus dan kolon, pergerakan terjadi lambat saat mencampur dan mendorong. Terjadi sekitar 8-15 jam, di mana untuk mendorong kimus atau makanan yang sudah bercampur dengan cairan lambung tadi, dari katup ileosekal sampai ke kolon transversum. Kemudian, proses ini dipermudah dengan refleks gastrokolik dan duodenokolik. Kemudian ada proses Hausstrahl-Kurning, yaitu gerakan mencampur him dengan membantu mengabsorpsi air. 2,5 liter air diabsorpsi dalam 24 jam yang berlangsung selama 5 menit. Kemudian selanjutnya ada gerakan kolon peristaltik, yaitu gelombang mencampur dengan lambat oleh otot longitudinal dan otot sirkuler mendorong sim ke kolon. Kemudian terjadi sekresi saluran cerna, yaitu yang pertama ada eliminasi fekal yang berupa sampah produk pencernaan tubuh dengan hasil feses. Kemudian ada defekasi atau keluarnya feses dari anus dan rektum. Nah, kemudian ini merupakan kelenjar-kelenjar yang ada
없이 난 아무것도 못해 내가